Bab 317 POV Jason. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang dan terdengar jelas di telingaku, namun aku merasa sedikit malas untuk cepat-cepat bangun. Aku merasa sangat lelah setelah semalam bekerja lembur di ruanganku. Kuhela napas panjang sambil menguatkan diri untuk bangun. Meski tubuh terasa berat dan kelopak mata masih ingin tertutup, suara azan yang merdu seolah menggugah hati kecilku untuk bangkit. Mengingat kembali niatku untuk tidak meninggalkan syalat subuh, aku mencoba melawan rasa malas dan kantuk yang menahanku di tempat tidur. Aku berusaha bangkit perlahan, merasakan dinginnya udara pagi menyapa kulit. Di tengah kondisi lelah ini, aku menyadari bahwa tak ada alasan untuk menunda ibadah, meski berat. Akhirnya aku bangun, dengan tekad dan kesadaran bahwa semua kesibukan dunia tak seharusnya melupakan tugasku pada Sang Pencipta. Aku menatap sekeliling kamarku. Sepi. Tapi, aku tersenyum ketika melihat sosok kebanggaanku sedang bersujud di balik mukenanya. Istriku selalu bangun lebih dulu dan biasanya akan membangunkan aku untuk syalat berjamaah. Tapi kali ini, dia mungkin tahu kalau aku terlalu lelah, hingga dia membiarkan aku tidur lebih lama dan dia syalat lebih dulu. Aku turun dari ranjangku, melangkahkan kaki menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah berwudu, kesegaran air yang menyentuh wajahku seakan memberikan energi baru. Kini aku merasa lebih siap, lebih tenang, dan lebih ikhlas menjalani kewajibanku. Rasa lelah tadi perlahan memudar, digantikan dengan ketenangan yang hadir saat aku menyiapkan diri untuk syalat subuh. Larissa sudah selesai syalat, ketika melihatku dia tersenyum dan menghampiri. Pakai pecinya, ya, biar makin ganteng. Ucapnya sambil memakaikan peci warna hitam ke kepalaku. Makasih, sayang. Aku segera melaksanakan syalat subuh 2 rakaat seperti biasa, mencoba untuk selalu khusyuk demi bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat yang seimbang. Lepas syalat subuh, Larissa menghampiri lagi dan mencium tanganku takzim. Aku juga mengecup keningnya lembut. Sebuah ritual wajib untuk kami setelah syalat yang belum pernah pudar kecuali saat Larissa sedang haid. Sayang, dikhawatirkan ada kesalahan. Sesampainya di ruang kerja, aku duduk di kursi dan menyalakan lampu meja. Tumpukan dokumen dan laptop yang terbuka mengingatkanku pada malam panjang yang kuhabiskan menyelesaikan laporan dan strategi bisnis. Meski posisiku seorang CEO, pekerjaanku yang erat kaitannya dengan tim eksekutif membuat beban tanggung jawab terasa berat. Aku menghela nafas lega, berharap semuanya sudah beres dan tak ada yang terlewat. Saat memeriksa file terakhir, aku merasa cukup puas semuanya tampak rapi dan sesuai rencana. Rasa lelah mulai tergantikan dengan kepuasan kecil karena telah menyelesaikan tugasku dengan baik. Tak lama kemudian, aroma teh hangat masuk melalui celah pintu yang setengah terbuka, disusul suara langkah lembut Larissa. Dia membawa nampan dengan secangkir teh dan sepiring kecil camilan. Ini tehnya, sayang. Ujarnya sambil meletakkannya di meja kerjaku. Jangan terlalu diforsir. Ya, kerja kerasmu sudah cukup. Sekarang waktunya kamu istirahat. Kamu seorang CEO, harusnya bisa lebih santai soal pekerjaan. Aku tersenyum dan mengangguk. Makasih, sayang. Tapi justru karena aku CEO, gak boleh seenaknya biar anak buahku bisa meniru. Larissa hanya tersenyum menanggapi jawabanku. Aku menariknya lembut, mendudukkan Larissa di pangkuanku. Dia menatapku dengan mata lembut yang penuh perhatian. Meskipun kami sudah lama menikah dan sudah memiliki anak-anak yang hampir dewasa, tetapi aku dan dia masih sama seperti dulu. Mesra dan romantis. Aku hanya tak mau semuanya berubah meski usia kami tak muda lagi. Apa Darren dan Lily sudah bangun? Tanyaku. Belum. Aku belum sempat membangunkan mereka. Jawabnya. Oh iya. Apa rencana hari ini? Tanyaku. Rencana apa? Aku gak ada rencana apapun buat hari ini. Kalau kamu sibuk di kantor, aku gak akan kemana-mana. Aku turun ke lantai 1 dan duduk-duduk di ruang keluarga sambil menonton TV. Tak berselang lama, Larissa datang padaku dan menemaniku. Kami menikmati waktu pagi yang tenang bersama,
duduk di ruang keluarga sambil berbincang ringan. Sesekali, aku melirik jam dinding, memastikan anak-anak tidak terlambat bersiap untuk sekolah. Setelah beberapa saat, Darren dan Lily bergabung dengan kami. Masing-masing terlihat masih sedikit mengantuk. Meski begitu, mereka tetap tersenyum dan menyapa. Morning, Dad, Mom. Sapa mereka hampir bersamaan. Morning. Jawabku. Darren duduk di dekat ibunya. Dia memang lebih suka dekat dengan Larissa ketimbang denganku. Sebaliknya, Lily justru lebih senang dekat denganku dan bermanja padaku. Daddy, boleh minta tambahan uang jajan? Lily menyandarkan kepalanya di dadaku dan sifat manjanya keluar. Buat apa? Memangnya uang jajan harian gak cukup? Tanyaku sambil mengusap kepalanya. Cukup kok. Tapi memang hari ini aku mau beli hadiah ulang tahun buat guruku. Kalau ambil dari uang jajan aku, nanti kurang dong. Hehehe. Oh begitu. Oke, nanti Dedi kasih uang jajan lebih. Ya. Beli hadiah yang bagus buat guru kamu. Karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa dan kamu harus bisa memberikan yang terbaik untuknya. Oke, Dad. Thank you. Lily memelukku dan aku balas memeluknya. Dia sangat menggemaskan. Selain wajahnya yang sangat mirip dengan Larissa, dia juga sama manjanya seperti sang ibu. Aku menoleh pada Dan yang sedang berbincang dengan ibunya. Putraku memang tak banyak bicara, sama seperti aku saat bujangan dulu. Kata orang, dia memang 11-12 denganku, entah dari rupa atau sifat. Bedanya, sekarang aku sudah lebih banyak bicara, mungkin karena lingkungan juga. Darren, ucapku, tanggung jawab Om Fandi sudah berubah menjadi tanggung jawab kamu atas dia. Jelasku. Tapi, aku dan dia kan gak tinggal serumah. Dad, kenapa masih harus memberikan nafkah? Aku menghela nafas. Meskipun kalian tinggal di rumah yang berbeda, tapi kewajiban kamu menafkahi tetap harus dilaksanakan. Kamu suaminya, dan kamulah yang wajib menafkahi dia sekarang. Gitu. Dan mangut-mangut paham. Dasar bocah ini, aku kira dia sudah paham tentang kewajiban nafkah, ternyata dia belum begitu mengerti. Mungkin dia berpikir, kalau kewajiban nafkah hanya dilakukan ketika mereka tinggal satu rumah saja. Padahal serumah ataupun tidak bagiku nafkah tetap harus diberikan. Sok-sokan ingin menikah muda, tapi malah belum tahu apa-apa. Kau tahu? Anakku baru usia 17 tahun, tapi dia memutuskan untuk menikah muda gara-gara mencium sepupunya sendiri. Awalnya aku tak setuju dia menikah muda karena pasti harus bertanggung jawab penuh atas Safina. Namun karena dia bertekad kuat untuk menikahinya, maka aku tak bisa melarang. Tak apalah, mungkin memang harusnya dia menikah muda dan bertanggung jawab untuk hal kecil. Keberaniannya perlu diacungi jempol. Dia juga menerima aturan dari kami agar tak tinggal serumah dulu dengan Safina sampai mereka lulus sekolah. Darren seolah mengukir sejarah baru. Dia mengikuti jejak ibunya yang kunikahi saat usia 17 tahun. Dad, ucapnya. Ya. Aku menatapnya. Aku mau kerja di cafe milik kita. Aku harus cari uang buat menafkahi Safina. Boleh? Kerja? Buat apa? Kamu bisa menafkahinya tanpa harus bekerja. Uang Dedi insya Allah cukup untuk menafkahi dia seumur hidup. Nomor, Dad. Aku udah menikahi dia. Aku harus mencari uang sendiri buat dia, dan aku gak mau bergantung terus sama Dedi. Kalau aku bergantung terus, gimana dengan tanggung jawab? Aku menyarankan. Enggak, aku maunya kerja di cafe aja. Masalahnya, di kantor aku harus bekerja dengan otak. Di sekolah aku juga menggunakan otakku. Aku gak yakin bisa, Dad. Kalau aku kerja di cafe, setidaknya aku hanya perlu bekerja dengan fisik aja. Dengan begitu, aku bisa tetap fokus di sekolah dan fisikku juga terlatih untuk bekerja. Darren menjelaskan alasannya. Benar, lebih baik seperti itu. Sayang, biar Darren bisa bekerja dan tetap fokus sekolah juga. Timpa Larissa. Ya sudah,
Nanti Dedi akan bicara dengan Mbak Rasti, manajer cafe, untuk memberikan posisi di cafe buat kamu. Jawabku setuju. Darren tersenyum. Thank you, Dad. Sama-sama, Nak. Dedi bangga dengan kamu yang selalu berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab kamu. Darren tersenyum bangga, lalu kembali berbincang dengan ibunya. Melihat anak laki-lakiku tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab rasanya membuat hati ini lega. Meski keputusan menikah muda sempat menjadi tantangan bagi kami sebagai orang tua, Darren membuktikan bahwa ia mampu memahami makna dari tanggung jawab, meskipun masih belia. Pagi itu, suasana keluarga kami terasa sangat hangat dan penuh keakraban. Darren yang ingin mandiri, Lily yang manja namun perhatian, dan Laris yang selalu sabar dan mendukungku dalam segala hal. Semua ini mengingatkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu harus diraih dengan hal-hal besar. Kadang, momen-momen sederhana bersama keluarga sudah cukup membuat hidup terasa lengkap. Hari pun berjalan, dan seiring berlalunya waktu, aku melihat anak-anakku tumbuh dewasa. Harapanku, kelak mereka bisa membentuk keluarga yang penuh cinta dan tanggung jawab seperti yang telah kami coba bangun selama ini. Setelah Darren dan Lily pergi ke sekolah, aku memutuskan untuk segera pergi juga menemui Mbak Rasti di cafe kami. Aku ingin memastikan kalau posisi untuk Darren tersedia dan bisa dimulai segera. Rasanya penting bagiku untuk memberi kesempatan menoleh dan tersenyum. Pak Jason, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, ada, Mbak. Begini, Darren ingin kerja di sini. Katanya mau belajar mandiri. Bisa nggak dia mulai kerja part-time di sini sepulang sekolah? Ah, Darren mau kerja. Tentu bisa, Pak. Jawab Mbak Rasti dengan antusias. Kebetulan kami butuh tambahan tenaga. Mungkin dia bisa bantu di bagian barista atau jadi pelayan sementara. Kalau Pak Jason setuju. Itu bagus, Mbak. Darren memang pinginnya pekerjaan fisik. Biar dia terbiasa, katanya. Aku tertawa kecil. Tolong beri dia tugas yang bisa membantu mengembangkan rasa tanggung jawab. Tapi jangan terlalu berat juga. Ya, dia masih sekolah. Saya paham, Pak. Darren bisa mulai kapan saja. Kami siap mendampinginya. Kata Mbak Rasti dengan senyuman. Terima kasih, Mbak Rasti. Saya percayakan Darren sama Mbak, ya. Kalau ada apa-apa atau dia butuh arahan lebih, langsung kasih tahu saya saja. Siap, Pak. Bapak jangan khawatir. Kami akan bantu sebisa mungkin. Katanya. Setelah urusan di cafe selesai, aku melanjutkan perjalanan ke kantor. Tiba di kantor, aku langsung menuju ruanganku. Pekerjaan hari ini sudah menanti, tapi rasanya berbeda lebih ringan. Aku merasa bangga bisa memberikan kesempatan Darren untuk belajar mandiri, sekaligus yakin bahwa dia bisa mengatasi tantangan yang ada. Ting! Baru saja aku duduk di kursiku, tiba-tiba ponselku berbunyi. Dengan segera aku memeriksanya karena sudah tahu itu pasti dari Larissa. Saat aku memeriksa, benar saja pesan itu dari Larissa. Sayang, jangan lupa nanti pulang dari kantor beli suplemen untuk kesuburan, ya. Jangan lupa loh, kita lagi program hamil, biar cepat berhasil, bunyi pesan darinya. Aku tertawa kecil, lalu membalas. Tentu, aku gak akan lupa. Nanti aku belikan sepulang dari kantor, balasku. Tiba-tiba, Larissa mengirimkan foto juga. Mataku terbuka sempurna saat melihat Larissa Aku mau kamu pakai warna merah aja, lebih menyala. Hehehe, balasku. Oke, aku akan pakai yang merah. Ya sudah, kamu fokus kerja ya. Jangan bayangin nanti malam. Nanti malah gak fokus dan pengen pulang, candanya. Aku terkekeh. Sudah tahu akan seperti itu. Kenapa dia harus bertanya tentang baju yang aku inginkan? Dia sangat lucu. Sejak dulu tak pernah berubah. Oke, sayang. Aku mau lanjut beresin kamar. See you, pamitnya. Oke, see you. Love you, balasku. Love you too. Setelah itu, aku meletakkan ponselku,
Sebelum memulai pekerjaan aku berdiam diri menikmati suasana pagi di ruangan kantorku. Aku dan Larissa sedang menjalani program hamil untuk memberikan Darren dan Lily adik. Usiaku sudah tak muda, tapi keinginanku untuk memiliki anak lagi tak pernah surut. Aku akan terus mencoba sampai berhasil selama Larissa masih bisa hamil. Dan karena aku tak muda lagi, maka aku sedikit mengalami kesulitan untuk membuahi. Namun, aku selalu rutin mengkonsumsi vitamin untuk menyuburkan sel sperma lagi. Dan juga rutin periksa ke dokter. Aku yakin, usaha kami tak akan sia-sia. Suatu hari Larissa pasti akan hamil kembali. Aku menjalani rutinitas kantor dengan pikiran yang tenang. Sejak pagi, aura semangat yang terbawa dari rumah tetap terasa sampai ke kantor. Perjalanan Darren untuk memahami hidup dan tanggung jawab baru saja dimulai, dan sebagai ayah, aku akan selalu ada mendampingi serta mendukungnya. Ditambah lagi, semangat untuk memiliki anggota keluarga baru semakin membara dalam hatiku. Aku merasa menjadi orang paling bahagia dan bersemangat di dunia ini, rasanya hidupku penuh dengan keberkahan. Bab ke-318